Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 24106311110158. Saya di sini akan menjelaskan materi perbedaan hadis riwayah dan diroyah yang diberi tugas oleh dosen pengampu Ibu Hajah Bibik Nabilatul Fauzia LC.MA. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu hadis. Apa sih ilmu hadis itu? Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi-perawinya yang diriwayatkan. Apa itu perawi? Perawi adalah orang yang membawa, menerima, atau menyampaikan berita dari Nabi Muhammad SAW atau biasa disebut dengan matan. Lalu marwi itu apa? Marwi adalah isi berita yang diriwayatkan atau disebut dengan matan. Lalu ada pembahasan sanad yang meliputi 4 poin. Apa saja 4 poin itu? Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, segi kepercayaan sanad. Yang ketiga, sanadnya bebas dari cacat. Dan yang keempat, bebas dari kejanggalan. Lalu matan juga mencakup 4 poin seperti sanad tadi. Apa saja? Yang pertama, kesesuaian dengan ajaran Al-Quran atau kandungan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, bebas dari kejanggalan redaksinya. Dan yang ketiga, bebas dari kejanggalan atau cacat maknanya. Dan yang keempat, bebas dari kata asing atau gharib. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi ilmu hadis riwayah. Apa sih ilmu hadis riwayah itu, teman-teman? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang mempelajari tentang perkataan, perbuatan, dan periwayatan dari Nabi Muhammad SAW, dan objeknya juga dari diri Nabi sendiri. Jadi, ilmu hadis riwayah bisa juga dijelaskan sebagai ilmu yang mencakup periwayatan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW yang tadi dijelaskan, baik berupa perkataan, perbuatan, periwayatan, atau takrir beliau. Maksudnya, sesuatu yang dilakukan di depan beliau, kemudian beliau menetapkannya atau tidak mengingkarinya. Atau juga sifat-sifat beliau, yakni keadaan beliau, perjalanan beliau, baik sebelum dan sesudah menetapkan. Lalu, ilmu hadis diroyah adalah jalan atau tata cara metode mengetahui bagaimana perawi, sanad, dan matan hadis. Mungkin jika dicangkupkan menjadi 4 poin, terdapat macam-macam periwayatan, syarat-syarat periwayatan, hukum-hukum periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Lalu adapun sejarah yang dapat menjadi perbedaan antara hadis riwayah dan diroyah. Yang pertama, pada masa sahabat, hadis riwayah disebut juga pembatasan periwayatan dengan memberi syarat dan saksi bagi orang yang menyampaikannya. Karena pada masa itu hadis riwayah itu marak banget hadis palsu. Lalu dengan hadis diroyah adalah hadis yang timbul secara lisan dan periwayatannya harus disertai saksi dan bersumpah sanad. Sedangkan pada masa tabi'in, hadis riwayah itu sudah ditulis secara resmi atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Dan model kitab-kitab yang muncul itu ada 3, ada Muwatta, Musannah, dan Musnad. Sedangkan pada hadis diroyah itu timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu yang lain. Lalu sekarang ada masa tabi'in. Pada hadis riwayah, masa filtrasi penulisan hadis sudah dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat, dan masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari hadis yang tidak sahih. Lalu pada hadis diroyah telah terpisah dari ilmu-ilmu yang lain tetapi belum menjadi satu atau menyatu. Lalu sekarang ada masa setelah tabi'in. Pada hadis riwayah, penulisan hadis itu sudah lebih sistematik, teman-teman.
Dan pada hadis diroyah, ilmu hadisnya juga sudah berdiri sendiri. Lalu kitab ilmu hadis yang pertama ada Al-Muhadis Al-Fasil Baina Al-Rawi Al-Wa'i karya Rama Hurmuzi. Jadi mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai perbedaan hadis riwayah dan hadis diroyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.